Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Oktaviana dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember tahun angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kebutuhan dasar manusia, yakni tentang kebutuhan eliminasi. Yang pertama yakni pengertian eliminasi. Apa sih itu eliminasi? Nah, eliminasi ini adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin dan bol atau feses. Kemudian kebutuhan eliminasi ini ada dua, yakni eliminasi sampah metabolisme dan eliminasi sampah digestif. Baik, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yakni tentang eliminasi sampah metabolisme. Nah, eliminasi sampah metabolisme ini dibagi menjadi beberapa unsur, yakni ada sistem pernafasan yang akan menghasilkan karbon dioksida, kemudian sistem integumen yang akan menghasilkan keringat. Nah, keringat ini berupa air, garam, urea, dan sisa metabolisme lainnya. Kemudian ada sistem hepar. Nah, di sini akan menghasilkan keringat dan urin. Kemudian ada sistem endokrin. Nah, di sini yang berperan adalah eliminasi air dan natrium yang akan menghasilkan hormonal. Kemudian ada sistem renal yang akan menghasilkan urin. Nah, di dalam urin ini terdapat air, laktat, urea, kreatinin, dan benda keton. Nah, organ-organ yang berperan dalam terjadinya eliminasi urin, yang pertama yakni ada ginjal. Nah, ginjal ini adalah organ di belakang selaput parut yang terdiri atas ginjal sebelah kanan dan kiri tulang punggung. Nah, ginjal ini berperan sebagai pengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh. Yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih atau bladder. Nah, ini merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot halus yang berfungsi sebagai penampung air seni atau urin. Yang terakhir yakni ada uretra. Nah, uretra ini adalah organ yang berfungsi sebagai penyaluran urin ke bagian luar. Nah, di sini juga ada karakteristik dari urin. Yang pertama yakni jumlah dalam 24 jam. Nah, untuk urin normal ini berkisar antara 1.200 hingga 1.500 ml. Untuk urin abnormal ini biasanya kurang dari 1.200 ml. Nah, untuk warna dari urin normal ini sendiri yakni biasanya berwarna kuning pucat dan kuning transparan. Sedangkan abnormalnya ini biasanya berwarna kuning keruh, jingga tua, merah, atau coklat tua disertai dengan lendir, kental, dan lengket. Nah, untuk baunya sendiri pada urin normal ini sedikit beraroma, tapi untuk abnormalnya ini baunya sangat menyengat. Untuk pH-nya dari urin normal ini adalah berkisar antara 4,5 hingga 8. Sedangkan abnormalnya ini biasanya kurang dari 4,5 atau lebih dari 8. Nah, untuk berat jenisnya ini urin normal biasanya 1,10 hingga 1,25, sedangkan abnormalnya ini adalah kurang dari 1,10 atau lebih dari 1,25. Untuk urin normal terdapat kandungan seperti air, pigmen, atau urobilinogen, ukroma, dan amonia. Sedangkan urin abnormal ini terdapat kandungan seperti albumin, darah, glukosa, pigmen, dan empedu. Nah, pada urin normal ini tidak terdapat adanya darah, tetapi untuk urin abnormal ini terdapat darah. Proses berkemih. Nah, berkemih ini merupakan proses pengosongan vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, vesika urinaria ini dapat menimbulkan rangsangan saraf apabila urinaria ini berisi kurang lebih 250 hingga 450 cc pada orang dewasa. Nah, untuk anak-anak ini biasanya berisi kurang lebih 200 hingga 250 cc. Nah, faktor yang mempengaruhi eliminasi urin, yang pertama yakni ada diet dan asupan intake. Kemudian respon keinginan awal untuk berkemih. Kemudian gaya hidup. Lalu stres psikologis,
kemudian tingkat aktivitas, tingkat perkembangan, kondisi penyakit, sosiokultural, kebiasaan seseorang, tonus otot, dan pengobatan. Kemudian ada gangguan atau masalah kebutuhan eliminasi urin. Nah, di sini terdapat dua penyimpangan, yakni penyimpangan produksi dan penyimpangan eliminasi urin. Yang pertama yakni penyimpangan produksi. Di sini ada poliuria, di mana produksi urin ini berlebihan. Kemudian ada oliguria, di mana produksi urin ini kurang dari 500 ml per 24 jam atau 30 ml per jam. Kemudian ada anuria, di mana urin ini tidak bisa keluar karena adanya gangguan ginjal dan lain sebagainya. Yang kedua yakni adanya penyimpangan eliminasi urin. Di sini ada frekuensi di mana produksi urin ini lebih dari 4 sampai 5 kali per hari. Kemudian ada nokturia, di mana ini adalah buang air kecil yang berlebih pada malam hari. Kemudian ada urgensi, di mana hasrat miksi ini sangat mendadak. Kemudian ada disuria, ini adalah rasa sakit atau susah pada saat mengeluarkan urin. Kemudian ada enuresis, atau biasa yang kita kenal dengan sebutan kata ngompol. Kemudian ada restensi. Restensi ini vesika urinaria penuh, tapi tidak bisa keluar. Nah, manajemen dalam asuhan keperawatannya yang pertama yakni dengan mempertahankan eliminasi urin normal seperti intake cairan, kebiasaan miksi, maksud saya kebiasaan miksi normal, membantu toileting. Yang kedua yakni mencegah infeksi saluran kencing dengan cara cukup minum, cegah antiseptik korosif, cegah bahan iritatif, dan perineal hygiene. Kemudian mengatasi inkontinensia urin dengan cara bladder training, pelvic muscle exercise, mempertahankan integritas kulit, dan kateter urin. Yang terakhir yakni mengatasi restensi urin dengan cara obat kolinergik atau kateter urin. Nah, berikut adalah gambaran apabila pasien tidak dapat melakukan eliminasi urin di kamar mandi. Bisa dibantu dengan alat berikut, seperti kateter. Kemudian yang kedua yakni eliminasi sampah digestif. Nah, defekasi atau fekal atau ALFI itu sama saja, yakni proses pengosongan usus yang sering disebut dengan buang air besar atau BAB. Nah, feses ini adalah sisa makanan seperti selulosa yang tidak direncanakan atau zat makanan lainnya yang seluruhnya tidak dipakai oleh tubuh, berbagai macam mikroorganisme, sekresi kelenjar usus, dan pigmen empedu ataupun cairan tubuh. Nah, untuk bakteri pada proses fragmentasi ini akan dinamakan platus atau kentut. Yang berikut adalah karakteristik dari feses, di mana di sini ada beberapa tipe, yakni yang tipe pertama ini adalah konstipasi berat, dengan cirinya adalah terpisah, tidak menyatu, dan bulat-bulat keras. Kemudian tipe 2 yakni adalah konstipasi ringan, di mana tipe 1 seperti tipe 1 berbentuk seperti sosis. Kemudian tipe 3 yakni adalah feses normal yang bentuknya seperti sosis dengan permukaan retakan. Nah, tipe 4 ini juga ada tipe normal, bentuk-bentuknya yakni seperti sosis yang lebih halus atau seperti ular. Kemudian ada tipe 5 yakni bentuknya seperti potongan dan bergumpal, ini mengindikasikan kekurangan makan serat. Kemudian tipe 6 yakni konsistensi lembek dengan tepi tidak rata. Nah, ini menandakan adanya diare ringan. Nah, tipe 7 ini adalah konsistensi cairan dengan tidak adanya potongan atau butiran yang keras. Nah, ini menandakan bahwa terjadinya diare berat. Kemudian arti warna pada feses. Yang pertama yakni ada
warna merah terang. Nah, ini biasanya terjadinya pendarahan di saluran usus yang lebih rendah, seperti usus besar atau rektum akibat wasir. Kemudian warna hitam. Nah, ini biasanya terdapat pendarahan di saluran pencernaan bagian atas. Lalu ada warna kuning berminyak atau berbau busuk. Nah, ini biasanya kelebihan lemak di dalam tinja dan terdapat gangguan malabsorpsi. Kemudian berwarna terang atau putih. Nah, ini kemungkinan biasanya ada masalah pada empedu, sehingga produksi cairan empedu ini tidak cukup untuk mengurai makanan. Nah, sedangkan warna coklat ini biasanya adalah feses dalam keadaan normal. Tapi sedangkan untuk feses warna hijau, ya ini adalah feses yang melewati usus terlalu cepat. Biasanya ini mengalami diare. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi proses defekasi yang pertama adalah faktor usia, kemudian diet, asupan cairan, aktivitas, pengobatan, gaya hidup, penyakit, nyeri, dan kerusakan sensoris dan motoris. Untuk gangguan atau masalah eliminasi defekasi, yang pertama yakni ada konstipasi, di mana di sini adalah keadaan individu yang mengalami sembelit atau susah BAB. Kemudian ada diare, di mana ini keadaan individu yang mengalami atau sering mengeluarkan feses. Nah, ini adalah biasanya individu ini akan mengalami buang air besar lebih dari 3. Kemudian inkontinensia usus, di mana keadaan individu mengalami BAB tak terkendali. Yang keempat ya ini adalah kembung, merupakan keadaan penuh udara dalam perut karena pengumpulan gas secara berlebihan dalam lambung atau usus. Yang kelima adalah hemoroid. Ini adalah keadaan terjadinya pelebaran vena di daerah anus akibat peningkatan tekanan di daerah anus yang dapat disebabkan karena konstipasi perenggangan saat defekasi. Yang keenam atau terakhir ya ini adalah fecal infection. Nah, ini merupakan massa feses keras di lipatan rektum yang diakibatkan oleh restensi dan akumulasi materi feses yang berkepanjangan. Nah, untuk manajemen asuhan keperawatannya di sini yang pertama yaitu dengan melakukan promosi defekasi reguler. Bisa dengan privasi, timing, nutrition and fluids, kemudian exercise dan positioning. Kemudian melakukan edukasi pengobatan seperti laktatif, anti diare, dan enema. Kemudian bowel training, kantong inkontinensia fekal, dan manajemen ostom. Nah, berikut adalah gambaran alat seperti WC duduk ataupun dengan bantuan bak seperti ini. Ini untuk memudahkan pasien pada saat tidak mampu untuk melakukan defekasi di kamar mandi atau di toilet. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.